Oke. Kalau Cepi gimana, Cep? Sama, saya juga kalau ke anak saya paling bilang, ulahlah ulah jadi musisi, jadi PNS we gitu misalnya. Ente, Rijal tuh ngomong gitu sih. Oh, intinya. Ente ngomong gitu. Oke, kalau dari Bayu tadi terakhir sudah mengungkapkan yang ITEK ya. Atas ya ITEK dan hikmah perjalanan emergensi ya buat sama pribadi. yang Hilman nih, yang Hilman belum nih. Oke, yang Hilman sekarang. Nah, kalau yang Hilman itu justru yang banyak mengenalkan genre musik yang lain yang udah saya pernah dengar. Hilman itu sebetulnya referensi musiknya luas gitu. Ya betul. Karena dia tontonannya MTV. Kena musik Seattle Sound itu dari dia. Tuh, kayak Soundgarden gitu kan, Nirvana dan sebagainya gitu. Ada justru sebetulnya kalau misalnya Andy ngobrol dengan Hilman, kayaknya banyak nyambungnya karena sisi musik yang sebetulnya Hilman sering dengarkan tuh sebetulnya yang itu. Gitu. Kalau ngelihat koleksi kasetnya itu aneh-aneh gitu, yang nggak pernah denger. Ada Yellow Jacket, terus ada ya banyak lah yang itu kaset naon sih, itu kaset naon nggak tahu gitu. Banyak referensi musiknya gitu. Sebetulnya influence referensi musiknya saya juga banyak dikenalkan sama Hilman. Itu kalau dari sisi musik ya. Kalau dari sisi pribadi sih ya lumayan lama berteman dengan Hilman, dia seperti kakak sih gitu ya. Kayak kakak. Kayaknya seperti kakak ya. Gitu. Itu aja sih gitu. Oke, sambung tadi karena Bayu udah mendahului memberikan refleksi atas pengalaman dengan emergensi, langsung Cep dan Jal. Apa sih hikmah yang bisa diambil dari perjalanan emergensi yang kemarin itu buat Cepi dan Rizal? Buat Rizal dulu. Oke. Ya, banyak. Yang pertama itu ini adalah pengalaman berorganisasi yang penuh emosi, ya nggak? Ya, penuh emosi, karena di sana ada cita-cita, di sana ada keinginan, di sana kan yang namanya idealisme ya. Hayang lagu iya, itu hayang lagu itu gitu kan. Yang keduanya, disitulah kemampuan saya melobi orang itu terasa, karena untuk memasukkan emergensi ke slot penting di Sukabumi, acara-acara penting itu kan tidak bisa hanya orang tahu saja, tapi kita juga harus bisa meraih hati orang gitu kan. Gimana caranya emergensi ini bisa diselipin di salah satu acara penting, itu semua acara penting di Sukabumi pada waktu itu ya itu ada waktu itu. Itulah saya belajar banyak mengenai lobbying gitu. Tentunya ya dagang gitu kan. Saya juga di situ dagang alat musik gitu. Oke, Cep. Nah, itulah. Ya, keluarga dan pertemanan ya seperti itu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan Rizal. Memang waktu itu saya mengakui Rizal lah yang melid band ini sampai bisa manggung-manggung di event-event yang penting di Sukabumi gitu ya. Kalau saya pikir kalau lagi jalan gitu kan, pasti yang dikenal itu Rizalnya. Rizal, vokalisnya dan anggota band lainnya gitu. Karena disebut si Cepi gitunya. Rizal dan kawan-kawan. Siga nama emergency teh Erna teh Rizal. Gitu bahala teh. Tapi benar itu benar. Tapi pengalaman di emergency betul-betul jadi inilah buat saya mah kedepannya itu jadi tahu berada dalam suatu organisasi, berada dalam suatu kumpulan orang-orang, bagaimana memahami sifat-sifat orang itu yang terpenting kita bisa jadi tahu
caranya kita bersikap ke orang yang karakternya seperti ini harusnya begini, begini, begini. Itulah mungkin yang pentingnya buat saya mah. Oke, oke. Nah itu hal yang bagus tuh untuk di-sharing. Seiring dengan itu sebetulnya kan selanjutnya mungkin gini. Ini mungkin tadi nyambung dengan cerita Rizal tadi ya. Pertanyaannya jadi gini, jadi saya satukan. Sebetulnya pertanyaannya bagaimana kalau ini kan udah pada punya anak ya, bapak-bapak di sini. Kalau anak Anda memilih musik itu reaksinya bagaimana dan saran apa yang diberikan? Bukan cuma buat anaknya, tapi ini untuk generasi yang lebih muda nih. Ya, mun rek asup ka musik kudu kieu. Siapa dulu nih? Rizal dulu deh, karena yang udah jelas. Nah, yang udah jelas gitu. Anaknya ada kaitannya ke sana. Udah jelas gitu. Dia omongan naon Jal, kemana Jal? Jadi gitu. Sebetulnya kalau buat saya ya, musik itu adalah satu karir yang tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Kenapa? Ya. Tuh. Saya ngalamin Michael ya. Michael itu sempat bagus lah di tracknya di tahun 2016. Dan begitu mudahnya dia turun lagi popularitasnya karena ada idol yang baru gitu. Untung 2 tahun kemudian dia masuk lagi dan sampai followersnya puluhan ribu lah gitu kan. Jobnya sampai sekarang banyak sekali. Tetapi begitu ada yang baru dia turun lagi. Jadi beda sama sekolah. Sekolah itu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Gak mungkin dia turun lagi ke kelas 1 gitu loh kalau udah naik ke kelas 3, kecuali dia tinggal kelas. Atau dia sudah masuk universitas dan lain sebagainya. Gak mungkin dia balik lagi ke SMA atau ke SMP. Di musik itu bisa. Di dunia artis itu bisa. Dan jadi, tetapi, nah ini saya udah jelasin sama Sophie ya. Michael itu produk kompetisi tertinggi di Indonesia. Dan kebetulan ada di media sangat mainstream RCTI kan. Sehingga saya juga berpikir kalau saya hentikan asal lebar, maksudnya bisi memang rezekinya di situ gitu loh. Yang keduanya, dia kan masih kecil, umurnya masih 11 tahun. Kalaupun sesuatu terjadi nanti, saya masih bisa belokin ke kemana Cep? PNS ya. Siga maneh ya? Siga orang. PNS adalah jalan ninjaku kayaknya pokoknya mah. Itu dia. Jadi sebetulnya gini. Cokot kain dua lah. Kalau saya mungkin kelihatannya surah sering ya. Tapi sebetulnya kalau saya sudah menyikapi sesuatu, pasti sangat serius. Begitupun si Michael gitu. Saya fasilitasi semua apa yang dia perlukan. Dan saya menggunakan cara yang sama. Mendongkrak emergensi dulu ya. Cuman ini bedanya ini anak saya gitu. Saya mencari link terbaik sampai dia masuk ke Star Nusantara. Itu satu manajemen sama Ayu Ting Ting. Sama luar biasa sama bola, sama Brisia Jadi gitu kan, sama artis-artis yang sekarang itu sangat sulit. Karena apa? Karena tidak semua idol yang kemarin masuk itu masuk manajemen. Padahal mereka cuma finalis ke-12. Dia bisa bersaing dapat jadi di 3 besar. Gitu. Jadi kalau gitu biasanya yang suka diingatkan sama Rizal ke anaknya apa biasanya sebagai saran lah, kalau misalnya saran harus gini nak gitu. Mike, kamu teh harus gini. Harus belajar. Oh, belajar. Harus berprestasi di sekolah. Karena apa? Karena ini adalah hobi. Oke. Ketika hobi ini dapat rezekinya, memang bisa meledak. Tetapi kalau menggantungkan sesuatu dari hobi memang agak deg-degan buat saya gitu loh. Ya. Masa yang saya alami dan itu disampaikan ke Michael bahwa ini hobi, ini bukan pekerjaan. Ya oke. Oh, disampaikan sekali. Ya kamu harus tetap berprestasi di akademis gitu loh. Dan dia
amazingnya dia pengen jadi PNS. Oke. Oke. Sekolah di tempat sekolah dulu Dedi. Oke. 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 Kalau Cepi gimana, Cep? Sama, saya juga kalau ke anak saya paling bilang, ulah jadi musisi, jadi PNS we gitu misalnya. Rijal tuh ngomong gitu sih. Oh, itu ya. Tuh ngomong gitu. Enggak, maksudnya gini, secara seriusnya beginilah. Kalaupun mau jadi musisi, sekarang jadikanlah hobi dulu aja. Karena kayaknya sekarang nggak kayak dulu ya. Sekarang bisa dipelajari, bertukar file seperti Andy, Diat, dan Ilham bisa gitu kan. Artinya jangan terlalu ngoyo, kalau mau bikin suatu karya, bikin aja. Tapi konsep popularitas seperti dulu kayaknya nggak bisa diterapin seperti sekarang ya. Artinya sekarang ya bikin musik di rumah, kemudian diupload di media sosial, diviralkan oleh beberapa media sosial, udah jadi terkenal kalau kalau misalnya memang mau Bisa, populer ya. bisa. Contoh seperti kemarin Bisa. Weird Genius itu kan, kayak Weird Genius. Ya. Konsepnya seperti itu, nggak usah kita benar-benar kayak dulu harus tampil, harus gimana gitu ya. Intinya jadikanlah hobi dulu kalau menurut saya lah. Jangan terlalu benar-benar ngoyo ya. Kecuali fasilitasnya semua menunjang gitu. Itu aja kayaknya Nah, oke. Kalau dari Bayu apa ya? Baik, kalau ngasih saran ke remaja yang kira-kira memilih untuk bermusik. Kalau ke anak sih belum bisa ini ya, karena masih kecil. Masih kecil. Ya, Apa-apa, Boy. mungkin nanti kalau udah gede ya. Kira hiji. Baik, kira hiji, Baik. Ya, ini newborn baru sebulan. Oh. Alhamdulillah. Baru sebulan. Nah, anak cuma hiji itu teh. ya, pertama. Anak pertama. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau gitu buat angkatan muda aja, buat angkatan muda, musisi lain muda, biasanya Bayu kasih saran. Kalau yang minta saran ke Bayu lah. Sebenarnya gini ya, musik sebetulnya sekarang kalau saya lihat cukup menjanjikan sebetulnya. Tapi ya cara untuk meraihnya jalurnya banyak gitu ya. Benar kata Cepi tadi, kan kalau dulu kan harus populer dulu ya, baru banyak orang yang suka gitu. Tapi kan sekarang untuk meraih kepopuleran itu nggak perlu istilahnya manggung sana sini, medianya sudah ada gitu kan. Misalnya salah satu contohnya YouTube gitu ya. Contohnya sama Cepi tadi, dengan YouTube bisa terkenal, nah bisa make money dari situ gitu. Tapi tetap edukasi itu nomor satu kalau menurut saya gitu. Pendidikan nomor satu. Karena bagaimanapun misalnya nanti bisa sukses di musik, seperti kata Rizal tadi, fluktuatif, belum tentu bisa seterusnya gitu. Kalau misalnya pendidikannya kurang, nanti mau kayak gimana? Tapi setidaknya kalau misalnya pendidikan dipegang, musiknya jalan, satu saat misalnya musiknya sudah tidak berkembang, ya dari edukasinya itu bisa dikembangkan. Oke, kalau begitu. Gimana Jal? Kemarin. Untung ya dulu saya milih PNS. Sekarang saya jadi tukang gitar. Mungkin lama-lama juga ada ulang tahun. Nyantek gitu, oke. Untuk lah, untuk. Lagi jasa stem gitar lah mungkin Jal. itu buruk saya. Maksudnya gini. Saya selain PNS kan, boga usaha kan, usaha saja ketika sampai dari mulai awal kuliah sampai ke PNS 4 tahun maju sekali. Punya toko sudah 13 toko handphone kan. Tapi begitu ada teknologi baru yang namanya Tokopedia kalau misalnya itu maju. Itu banyak kontribusi terhadap saya ya.
Kalau musik gitu cuy. Ada 500. Dibagi 6. Iya. Ya, oke. Itulah kurang Oke. Ya. Oke, kayaknya ini mungkin dari pesan-pesan itu kita tutup aja di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Rijal Karmana, Bayu, Cepi Kurniadi. Terima kasih atas pesan-pesannya. Terima kasih mau berbagi, meluangkan waktu untuk Baro 96. Semoga ini jadi ya minimal mungkin kangen-kangenan buat teman-teman alumni lain, atau mungkin sebagai dokumentasi juga ini bisa jadi semacam refleksi. Oh, tahun 90-an teh kieu nya gitu, kira-kira seperti itu. Hatur nuhun sekali deui. Ya. Akang-akang, bapak-bapak, teman-teman yang baik-baik ini. Sami-sami cuy. Semi-semi. Jadi Semoga- kesimpulan dari perbincangan ini adalah jadilah PNS gitu maksudnya ya, Di. Nah, itulah Meren. Aduh. Oke. Pertanyaan terakhir. Udah, sebelum kita tutup ya, pertanyaan terakhir. Ada rencana reuni nggak atau bikin proyek? Proyek. Belum tahu, Ya. Kalau saya mah sama SMCB aja lah paling proyeknya nanti. Tapi ide bagus nih, sebetulnya nggak perlu ketemu ya. Kan recording bisa jarak jauh. Kata ini juga bisa ya. Bisa. Nah, gitu tinggal kirim data aja, tinggal di. Yang paling mungkin di sini yang punya resource yang paling banyak itu kayaknya Bayu. Kalau collab sama Bayu sama SMCB bagus nih kayaknya. Oke, siap. Bisa dibicarakan. Lain kamari terakhir Bayu katanya keyboardnya geus di gudang sebenarnya. Kulamat lancah lain, Bay. Bener. Tapi sekarang udah dibongkar lagi, dipasang lagi. Oh iya, halus. Dibongkar, dipretelin gitu. Bener. Dipasangkan tapi dipainkan tuh. Ya, hatur nuhun sadayana, yuk. Oke. Terima kasih siap. atas Sami-sami. perhatiannya. Yuk. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.